Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya Kang Ajib ya teman-teman. Oke, sekarang kita lagi ada di Semarang ya teman-teman. Nih salah satu ikonik dari kota Semarang, yaitu Tugu Muda ya teman-teman. Nah nanti kita akan coba nge-shoot video drone. Nanti lewat bisa lihat dari atas sana, itu ada Museum Mandala. Nanti kita ke sana juga, nanti kita lihat Lawang Sewu. Nanti di sini ada pemerintahan Kota Semarang, nanti juga ada, bakal kita lihat juga ya teman-teman. Nah nanti kita lihat dari atas, dari ketinggian 100 meter 200 meter. Oke teman-teman, yuk kita nanti coba nge-shoot pakai video drone, pakai drone DJI Mini 3 pakai resolusi yang ini dia drone-nya ya teman-teman ya. Yo, 60 jangan lupa teman-teman yang belum like, di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk dapat informasi drone, nanti bisa kita pakai resolusinya 1080 pixel aja ya. Tombol lonceng yang ada di samping ya teman-teman. Oke, check it out. 60 fps. Oke, kita coba naik. Oke, nah ini saya ada di sini nih. Nih kalau ada yang mau tahu, nih saya di sini teman-teman. Oke, kita coba naik di kawasan Tugu Muda. Oke, kita lihat seperti apa di Tugu Muda itu ya teman-teman. Kalau dilihat dari ketinggian 100 meter 200 meter itu seperti apa ya teman-teman. Nih Tugu Mudanya nih kelihatan. Nah, ini udah di ketinggian 100 meter. Nah, kita ke ketinggian 100 meter aja dulu ya. Oke, kita lihat ke depan. Nah, ini ada banyak mobil ya teman-teman ya. Nih mobil yang ini dari mana tuh? Ini dari, oh yang dari Kota Lama nih, ini dari Kota Lama, Jalan Pahlawan. Ini Jalan Pahlawan. Nih di sebelah kanan itu ada Lawang Sewu. Nih kelihatan dari atas Lawang Sewunya nih. Wah, kelihatan bagus sekali ya teman-teman ya. Lawang Sewunya itu menarik sekali. Ini kalau teman-teman belum ada yang belum pernah ke sini, ini bisa rekomendasi kalau ke Semarang itu mampir ke Lawang Sewu ya teman-teman. Itu tempatnya itu bagus, tertata dan cakep banget, kayak suasana di zaman-zaman kolonial gitu. Jadi bangunannya itu memang benar-benar mirip bangunan kolonial yang tinggi-tinggi gitu. Pintunya juga tinggi-tinggi. Nah, oke. Kita coba ke atas lagi. Nih ketinggian masih di 110 meter. Kita coba ke atas dan sedikit mundur. Nah, ini ketinggian di 150 meter. Oke. Nah, ini kalau ketinggian dari 150 meter ya teman-teman. Ini kebetulan jam 5 sore ya teman-teman. Jadi udah agak gelap di sini ya teman-teman ya. Oke, kita naikin cahayanya aja dari sini. Oke. Ini di ketinggian 220 meter. 225 meter. Ini kelihatan sekali ya teman-teman. Ini kelihatan Lawang Sewunya sangat bagus sekali ya. Ini nunggu jeda motor. Nih motor sama mobilnya udah mulai jalan ya teman-teman. Ini yang sebelah kanan atas itu arah ke Simpang 5, ya. Sedangkan yang di sebelah kanan bawah itu
jalan menuju ke arah Solo ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ke arah Solo itu langsung ke kanan bawah. Nah, yang ke kanan atas itu ke arah Simpang 5 ya teman-teman. Agak gelap ternyata. Maaf banget ya teman-teman. Soalnya tadi habis kerja baru pulang jam 4 sore dan baru kesini jam 5-an tadi ya. Ini sekarang udah jam 5.30, jadi udah agak gelap di daerah Semarang sini ya teman-teman. Oke, coba kita putar lagi. Kita lihat di daerah museum. Nah, oh ya, sebagai informasi ya teman-teman, ini Tugu Muda itu salah satu ikonnya kota Semarang ya teman-teman. Ini sebagai simbol perjuangan pertempuran 5 hari di Semarang ya teman-teman. Maka dibangun monumen Tugu Muda ini ya. Nah, ini sebelah kanan ini ada Museum Mandala Bakti ya, nggak salah namanya teman-teman. Nah, ini Museum Mandala. Ini kalau teman-teman mau ke Semarang atau mau cari lihat-lihat koleksi-koleksi dari pemerintahan TNI dulu, itu disimpannya di sini ya teman-teman. Jadi kayak bukan pemerintahan sih, tapi lebih ke TNI itu ada di sini tuh, kayak mortirnya, kayak baju-baju tentara, terus masa-masa prakemerdekaan, masa kemerdekaan itu didokumentasikan dan disimpan di sini di Museum Mandala Bakti ya teman-teman. Nih, oke, kita ke arah kanan lagi, kita lihat. Nah, yang di sebelah kanan itu, kanan atas itu ke arah gang masuk, cuma kecilnya. Yang ke arah kanan itu ke arah Jakarta, itu jalan menuju ke arah Jakarta. Terus Bandara Ahmad Yani itu lewatnya jalur yang kanan itu ya teman-teman. Nah, kita lihat Tugu Muda dari atas ketinggian 130 meter. Ini sekarang di ketinggian 130 meter ya teman-teman. Nah, ini tepat sekali depannya itu ada Museum Mandala. Oke. Ini ternyata bagus banget ya teman-teman ya. Baru tahu ternyata sebagus ini ya, kalau dari atas, kalau dilihat itu kawasan Tugu Muda itu sebagus ini ternyata teman-teman. Jadi kelihatan masih asri itu loh, hijau-hijau, kayak hijau, rumput-rumputnya itu sangat rawat sekali ya teman-teman. Di sini terawat. Oke, bentar saya fokusin dulu. Oke. Nah, ini kelihatan banget ya teman-teman. Kita naik di 150 ya teman-teman. Makanya Mini 3 itu kalau di perkotaan itu nggak bisa terlalu jauh ya, nggak bisa sampai 1 kilo, 2 kilo itu, 3 kilo lebih itu susah. 1 kilo sih pernah coba itu bisa, tapi sinyalnya itu sering kayak ada notifikasi kuning gitu loh, jadi kurang kuat sinyalnya kalau di tengah perkotaan. Jadi kalau mau long trek yang jauh-jauh itu saya rekomendasiin itu di daerah kayak bukan bukit tapi persawahan, daerah persawahan, terus daerah laut itu bisa sampai 6 kiloan itu. Saya pernah coba itu di Laut Utara itu sampai 6 kilo. Jadi itu bagus kalau buat long ya, buat jarak jauh ya. Itu sinyalnya itu masih stabil hijau. Kemarin saya coba itu 6 kilo, tapi sayang baterainya yang plus itu saya nggak punya. Jadi punyanya itu yang 249 gram semua, yang bukan plus. Oke, ini masih di atas kawasan Tugu Muda ya teman-teman.
Kita lihat ini di ketinggian 130 ya teman-teman. Nah, di tengah bundaran Tugu Muda itu ada simbol ikonnya Kota Semarang. Warak, namanya Warak Endok kalau nggak salah itu. Warak Endok itu bukan naga, bukan kambing, bukan apa, tapi itu hewan mitologi untuk kesatuan Kota Semarang ya. Kesatuan dari beberapa etnis yang ada di Semarang itu bersatu menjadi warak, itu ceritanya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini coba saya zoom ya. Nah, ini ada dua warak endok. Ini dua ini, dan bunga-bunga itu sebagai simbolnya Semarang juga ya teman-teman. Nih, Tugu Muda kelihatan kalau dari atas itu ada kayak semacam api yang membara di atasnya, itu sebagai semangat jiwa muda yang terus membara ya teman-teman ya. Ini biasanya tuh di sini tuh ada air mancurnya, tapi nggak tahu kenapa ini tidak dinyalain ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu dinyalain, tapi sekarang nggak tahu tuh masih dimatiin, masih diperbaiki kayaknya. Oke, kita balik ke zoom satu kali lagi. Oke, sekarang baterai masih di 59% ya teman-teman. Oke, kita coba putar, kita lihat daerah itu saja ya. Di mana itu, Lawang Sewu yang ikonnya Semarang banget ya. Itu kalau dilihat di pencarian Google itu banyak sekali yang mencari Lawang Sewu, referensi Lawang Sewu. Nah, nih kita kelihatan Lawang Sewu dari atas nih. Cakep banget ya Allah, cakep banget ya teman-teman ya. Lampunya itu unik sekali, jadi warnanya itu agak ke kuning-kuningan ya. Jadi cakep itu warnanya itu, buat ikon-ikon seperti ini ya sangat cocok sekali itu warnanya. Jadi kelihatan kayak kita itu menjelajah di masa lalu, di masa-masa kolonial. Jadi kelihatan sangat menawan nih saat di Lawang Sewu ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat dari depan Lawang Sewunya. Kita turun. Oke, kita turun ke 50 meteran coba. Sekarang di ketinggian 130 meter. Oke, kita coba turun ya teman-teman. Kita turunnya itu dari depannya aja ya teman-teman, biar bagus sekali ya. Nih, bagus sekali. Kita coba turun ke 50 atau 70 meteran lah. 70 meter lah. Kita coba dulu ke 70 meter. Kita coba ke 70 meter. Oke, 100 meter. Oke. Nih, 90 meter. Wow, oke. 70 meter ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini di ketinggian 70 meter kita coba dekat ke Lawang Sewu. Nah, ini. Nah, kalau dari depan atas itu seperti ini ya teman-teman ya. Wah, bagus sekali, cantik. Jadi kalau siang itu kelihatannya itu putih, tapi kalau malam itu kelihatannya jadi agak menguning, kayak kuning-kuning itu karena ada pencahayaannya itu bagus ya teman-teman. Jadi pencahayaan di Lawang Sewu itu sengaja dibuat kuning biar kayak nuansa-nuansa zaman dulu gitu, jadul gitu. Tapi tetap menarik kan. Oke, kita coba turunkan, kita lihat di bundaran Tugu Muda. Air mancurnya dinyalain, ternyata nyalanya itu jam 6
Nah ini ada air mancurnya nih, nih air mancurnya itu dinyalain. Wah, dinyalain lagi. Oke sekali ya teman-teman ya. Nah makin cakep sekali Tugu Muda dengan air mancur. Oke, kita lihat air mancur dulu ya teman-teman ya. Makin cakep kalau dilihat ini seperti ini. Oke, ini Jalan Pemuda itu yang di atas kiri itu Jalan Pemuda yang dari depan Lawang Sewu itu Jalan Pemuda. Nah, Lawang Sewu, keindahan Lawang Sewu di sore hari menjelang malam ya teman-teman ya. Nih air mancurnya makin tinggi ternyata. Nih kalau di sebelah kirinya Lawang Sewu itu ada pusat pemerintahan Kota Semarang di sini ya letaknya ya. Jadi berdekatan dengan Tugu Muda. Jadi di lingkaran ini bundaran Tugu Muda di daerah sini. Jadi dekat ya teman-teman ya. Baik, kita maju lagi, kita lihat Lawang Sewu di malam hari. Lawang Sewunya kelihatan cakep banget. Oke. Ini Tugu Muda. Kita coba lihat ke atas tapi kelihatan Tugu Muda sama Lawang Sewunya gimana. Oke teman-teman. Oke, kita coba naik lagi. Ini oke, kita coba lihat dari ketinggian 200 meter. Coba kita ke ketinggian 200 meter ya teman-teman ya. Nih kelihatan banget, nih ikonik banget dari Kota Semarang ya teman-teman ya. Sekarang di 230 meter. 230 meter ya teman-teman. Cakep sekali ya teman-teman ya. Ini ada air mancurnya juga. Oke, ke 300 meter coba ya teman-teman ya. 300 meter itu. Oke. Nah, ini kelihatan yang jalan itu dari arah Simpang 5. Dari arah Simpang 5 udah jalan motor lampu merahnya. Oke, kita pakai autofocus saja ya. Nah, kita turun agak. Kita turun lagi aja, kita turun. Nah, ini yang dari Pemuda udah mulai jalan juga. Oke, yang dari Pemuda udah jalan.
kita agak dekat aja. Baterai udah 26%. Nanti lebih cepat ini habisnya ya. Kita baru merekam 19 menit udah 26% ini. Oke, kita turun. Nah, nanti kalau baterainya udah 20% itu pakai Mini 3 itu bisa otomatis RTH atau return to home sendiri ya teman-teman ya. Kalau return to home sendiri itu nanti kembali ke titik asal drone ini diterbangkan atau home point access ya teman-teman ya. Jadi itu bisa, itu kelebihan, salah satu kelebihan dari Mini 3 itu bisa kembali ke return to home RTH. Jadi biar lebih aman itu drone-nya kalau kenapa-napa, kalau sinyalnya hilang dari remote atau gimana itu bisa aman, jadi otomatis return to home. Oke, tinggal 20, nanti 20 biar otomatis RTH sendiri aja ya teman-teman, nanti seperti apa. Oke, nih kita lihat yang dari arah Pahlawan itu masih menunggu lampu merah ya teman-teman. Oke, baterai udah 20%, kita otomatis ke RTH ya teman-teman. Oke, kita otomatis RTH teman-teman ya. Oke, otomatis RTH. Nah, Semarang itu emang kayak akan wahana-wahana yang bukan wahana, kayak tempat-tempat bangunan yang mirip peninggalan Belanda itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi, kalau mau lihat peninggalan Belanda itu banyak di Semarang. Yang di Jawa Tengah itu terbanyaknya itu ada di Semarang ya teman-teman ya. Kalau Jakarta itu terkenal dengan kota tuanya, nah di Semarang itu terkenal dengan kota lamanya. Nah, salah satunya lagi tuh di wahana ini, gedung ini gedung peninggalan Belanda juga ya teman-teman ya. Lawang Sewu itu salah satu peninggalan Belanda juga ya. Oke, udah ketinggian udah di 21 meter. Kita agak pasin dulu biar enggak terlalu jauh ke tempat saya ya teman-teman ya. Oke, ini Lawang Sewu. Oke, yuk turun. Nah, oke, udah landing. Nah, teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, nantikan informasi terbaru saya ya teman-teman. Nanti bisa lihat di YouTube saya atau TikTok saya. Kalau di TikTok nanti bisa lihat di Langit Semarang atau Boyolali Cantik ya teman-teman. Kalau di YouTube itu nanti bisa lihat di YouTube-nya Kang Ajif teman-teman. Oke, gitu saja informasi mengenai Lawang Sewu, Tugu Muda, salah satu ikonik dari kota Semarang ya teman-teman. Goodbye.